Come home, Holly, please. Seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang ceria dan penuh semangat tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak saat sedang dalam perjalanan pulang. Ini adalah kisah nyata yang terjadi di Toronto, Kanada. Sebuah kisah yang mengguncang seluruh negeri dan mengubah cara pandang kita terhadap keamanan anak-anak. Pencarian besar-besaran pun dilakukan, melibatkan ratusan personil, relawan, dan bahkan teknologi terkini. Tapi apakah pencarian ini akan berakhir dengan menemukan Holly Jones dalam keadaan hidup? Atau justru berakhir dengan sebuah penemuan yang sangat mencengangkan? Di akhir video kita akan bongkar bagaimana rencana itu disusun dan apa motif tragedi ini. Halo guys, gua Menok dan selamat datang di channel gua, di mana kita akan membahas berbagai kasus kriminal nyata yang sudah tuntas dan divonis di pengadilan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, pastikan kalian dalam kondisi yang siap ya guys, dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke ceritanya. Jadi, kita akan membahas kasus hilangnya dan pembunuhan seorang anak perempuan bernama Holly Maria Jones. Holly adalah seorang siswa kelas 5 yang tinggal di lingkungan Junction Triangle, Toronto, Kanada. Dia lahir pada 14 September 1992 dan merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Kakak-kakaknya adalah Shauna, Natasha, dan James. Holly adalah anak gadis yang sangat ceria, penuh imajinasi dan memiliki mimpi besar untuk menjadi seorang penyanyi karena dia sangat menyukai musik. Di waktu luangnya, Holly bermain gitar dan juga seorang atlet yang hebat. Dia bermain basket dan juga lari lintas alam. Bisa dibilang Holly adalah anak yang sangat berprestasi dan disayangi oleh keluarga dan teman-temannya guys. Jadi, pada tanggal 12 Mei 2003, itu adalah hari yang sangat penting dan juga menjadi hari terakhir Holly Jones terlihat hidup oleh orang-orang terdekatnya. Hari itu adalah hari Senin, sehari setelah Hari Ibu. Holly sedang berada di rumah temannya, yaitu Claudia, yang juga tetangganya. Mereka bermain catur dan berdandan. Tiba-tiba Holly pamit untuk pulang karena hari sudah mulai malam. Ibu Holly, Maria, mengingatkan Holly untuk memakai jaketnya karena sedang cuaca hujan guys. Holly pun meminta izin kepada ibunya untuk pulang sendirian. Nah, ini adalah pertama kalinya Holly diizinkan berjalan sendirian, karena biasanya dia selalu ditemani. Tapi karena Holly terlihat sangat mandiri dan yakin, ibunya pun mengizinkannya dengan syarat Holly harus langsung pulang. Maria, ibu Holly yang baru pulang berbelanja pada pukul 8 malam langsung panik karena Holly belum pulang guys. Dia langsung telepon ke rumah Claudia dan ternyata Holly sudah pulang dari sana sejak jam 6. Maria langsung telepon suaminya George yang kebetulan lagi di seberang jalan. Tapi George juga nggak lihat Holly. Panik pun dimulai guys. Maria langsung telepon polisi untuk melaporkan bahwa Holly hilang. Polisi awalnya agak ragu guys, karena Holly baru hilang beberapa jam. Tapi Maria bersikeras banget. Dia bilang bahwa Holly itu anak yang baik dan gak mungkin pulang telat tanpa kabar. Akhirnya polisi setuju untuk mulai pencarian. Mereka ngasih tahu ke warga sekitar dan banyak relawan yang ikut membantu. Bahkan ini adalah pertama kalinya Amber Alert diaktifkan di Ontario guys. Jadi semua media, billboard di jalan tol dan radio ikut menyebarkan informasi tentang hilangnya Holly. Proses penyelidikan awal pun dimulai. Polisi mulai melakukan wawancara dengan saksi-saksi dan menelusuri jalur yang biasa dilalui Holly. Namun pencarian ini tidak mudah guys. Minimnya petunjuk membuat polisi kesulitan untuk menemukan keberadaan Holly. Pencarian pun semakin besar, melibatkan ratusan polisi dari berbagai divisi, termasuk unit marinir, gunung, dan canine untuk mencari Holly doang guys. Pencarian yang berlangsung selama berjam-jam bahkan berhari-hari pun belum membuahkan hasil guys. Namun pagi berikutnya seorang warga yang berjalan bersama anjingnya di Wards Island menemukan sebuah tas gym hitam yang terbuka dan berisi sesuatu yang sangat mengerikan, yaitu sebuah daging yang sudah terpotong-potong guys. 6 jam kemudian sebuah koper jinjing juga ditemukan mengambang di danau Ontario, tidak jauh dari lokasi penemuan tas gym tersebut. Di dalam koper itu polisi menemukan bagian tubuh lainnya, termasuk kepala Holly dan sebuah dumbbell seberat 5 pon yang digunakan untuk menenggelamkan kopernya guys. Setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi berhasil mengidentifikasi bahwa tubuh yang ditemukan itu adalah tubuh Holly Jones. Dan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, polisi pun berhasil menangkap pelaku tragedi brutal ini. Pelakunya adalah Michael Breer, seorang yang tinggal di apartemen dekat rumah Holly.
Brier mengaku bahwa dia telah mengincar anak kecil untuk memuaskan fantasi seksualnya yang sudah lama dia pendam. Sekarang kita akan dengerin versi dari pelakunya, Michael Brier. Brier ini seorang pengembang perangkat lunak berusia 35 tahun yang tinggal di apartemen di Bloor Street West, dekat rumah Holly. Pada sore itu, Brier lagi browsing film esek anak di komputernya. Dia punya rahasia gelap yang dia akui sebagai fantasi untuk berhubungan dengan anak kecil, guys. Tiba-tiba dia lihat Holly lewat di depan apartemennya. Brier langsung keluar mengikuti Holly dan dalam sekejap dia mencengkeram leher Holly dari belakang. Holly nggak berteriak karena shock total, guys. Brier membawa Holly ke apartemennya, menelanjangi Holly dan dirinya sendiri dan mencoba melakukan hubungan seksual. Tapi nggak selesai karena dia tahu Holly nggak akan bisa hidup lagi. Setelah itu, Brier mencekik Holly sampai mati. Dia lalu memotong-motong tubuh Holly dengan gergaji kecil dan membuang bagian-bagian tubuhnya ke Danau Ontario menggunakan tas dan koper. Dia berusaha menenggelamkannya dengan dumbbell. Yang mengerikan, dia menyimpan kaki Holly di dalam kulkasnya semalam sebelum akhirnya membuangnya. Dia berencana membuangnya pada hari sampah. Setelah melakukan semua itu, Brier kembali ke rutinitasnya seperti nggak terjadi apa-apa. Dia bahkan gak absen kerja sehari pun setelah tragedi Holly, guys. Ngeri. Identifikasi korban dilakukan melalui DNA dan gigi. Keluarga Holly hancur banget, guys. Mereka gak bisa percaya bahwa Holly, anak ceria mereka, harus pergi dengan cara yang begitu tragis. Pemakaman Holly dilakukan dengan sangat sedih. Banyak orang hadir termasuk teman-teman sekolah dan tetangga. Maria dan suaminya memutuskan untuk pindah dari lingkungan itu karena terlalu banyak kenangan menyakitkan. Nah, sekarang kita bahas bagaimana polisi akhirnya bisa nangkep Brier. Pertama, DNA di bawah kuku Holly. Polisi cek DNA itu di National DNA Data Bank di Ottawa, tapi nggak ada yang cocok. Jadi, polisi memutuskan untuk mengambil sampel DNA dari ratusan pria di sekitar lingkungan itu. Brier salah satu yang menolak memberikan sampel DNA-nya, guys. Dia bilang itu seperti Big Brother is watching us. Polisi juga curiga sama Brier. Apalagi mereka nemu serat karpet hijau di tubuh Holly yang cocok dengan karpet di apartemen Brier. Juga ada dumbbell di dekat tempat tidur Brier yang mirip dengan yang ditemukan di koper Holly. Apartemen Brier juga bau banget sama pemutih kayak lagi nyoba nutupin sesuatu. Polisi terus mengawasi Brier. Suatu hari, Brier buang kaleng Pepsi di tempat sampah umum. Polisi langsung ambil tuh kaleng dan tes DNA-nya. Ternyata cocok dengan DNA di bawah kuku Holly. Brier akhirnya ditangkap pada 20 Juni 2003 saat mau berangkat kerja. Profil Brier ini mengejutkan, guys. Dia dianggap sebagai orang yang pendiam dan normal oleh tetangganya. Gak ada catatan kriminal sebelumnya. Tapi di balik itu dia punya sisi gelap yang sangat mengerikan. Mantan istrinya yang menikah dengannya pada 1993 bilang bahwa Brier dulu itu orang yang lucu dan karismatik. Tapi seiring waktu, Brier jadi lebih suka main game dan menonton film esek anak di dark web. Dalam persidangan, Brier mengaku bersalah atas pembunuhan berencana tingkat pertama. Dia bilang bahwa tindakannya dipicu oleh film biru anak yang dia tonton. Dia mengaku bahwa apa yang dia lakukan itu kejam, tidak manusiawi, dan menakutkan. Brier dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat hingga 2028. Kasus ini nggak cuma berakhir di situ, guys. Keluarga Holly sempat mengusulkan Holly's Law, sebuah undang-undang yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memenjarakan predator seksual berbahaya yang nggak bisa direhabilitasi. Meski Holly's Law nggak terwujud, upaya ini membantu dalam peluncuran National Sex Offender Registry di Kanada. Dari kasus ini, kita bisa belajar betapa pentingnya waspada terhadap lingkungan sekitar, terutama untuk keselamatan anak-anak. Juga bahaya dari pornografi yang bisa memicu tindakan kejahatan yang mengerikan. Kasus Holly Jones mengingatkan kita bahwa kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, bahkan di lingkungan yang paling aman sekalipun. Oke guys, thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang gagal ginjal dan gagal sukses biar mereka tetap semangat hidup. Oke, thank you, goodbye.